Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wala. Alhamdulillah ini kita dapat bertemu lagi dalam pelajaran fikih di semester ganjil. Sebelum memulai pelajaran, silahkan pimpin berdoa oleh ketua kelasnya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Siapa yang hadir hari ini? Apa hadir semuanya? Alhamdulillah hadir semuanya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa seterusnya kalian bisa hadir dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Amin. Dalam pembelajaran kali ini ya Bapak akan menjelaskan yaitu mengenai fikih jinayah. Mungkin ada kaitannya dengan pembelajaran sebelumnya gitu. Apa masih ada yang ingat pelajaran sebelumnya mengenai dalam pelajaran fikih ini? Cung, siapa yang ingat? Ya Pak, Ya, fikih itu terbagi ke dalam dua. Satu fikih muamalah, dan yang kedua adalah fikih ibadah. Dan ada salah satu fikih muamalah, yaitu ada fikih jinayah. ada yang tahu apa itu jinayah? Ada. Silakan, Sarul. Jinayah merupakan salah satu dari bagian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kejahatan. Ya, terima kasih. Bagus. Tujuan pelajarannya bahwa kita bisa memahami mengenai jinayah secara komprehensif dengan makos syariah supaya kita bisa atau dapat menghindari perbuatan yang tercela atau perbuatan kejahatan supaya tercipta sebagai siswa yang rahmatan lil alamin. Sebelum kita lanjut kepada pelajaran, di antaranya mungkin Bapak juga akan menanyakan beberapa hal. Bapak di mana kemampuan kalian atau pemahaman kalian mengenai jinayah ini ya. Yang tadi sudah selalu menyebutkan bahwa jinayah itu adalah yang ingat yaitu ketentuan mengenai hukum atau kejahatan atau dikatakan pidana Islam. Pernahkah kalian mendengar atau melihat perbuatan jinayah? Mana? Mungkin ada juga berita-berita yang lain. Coba sebutkan salah satu perbuatan jinayah yang tahu. Pembunuhan salah satu adalah perbuatan jinayah. Maka bisa kita lihat Bapak akan menayangkan sebuah PPT atau PowerPoint yaitu yang berkaitan dengan fikih jinayah. Kalian amati yaitu di antara gambar ini apa yang kalian bayangkan atau yang kalian pikirkan dari kedua gambar ini. Ada gambar satu, yang dua gambar, gambar kedua ada tiga gambar. Coba yang bisa silakan kalian amati dari kedua gambar ini. Kelihatan gambarnya? Nah, dari kedua gambar ini, gambar satu, tuh siapa yang bisa ini? Gambar ketika seseorang melakukan tindak kriminal yaitu pembunuhan. Nah, gambar itu nih menunjukkan bahwa seseorang melaksanakan tindak kriminal yaitu pembunuhan. Gambar kedua menunjukkan Akibat dari perbuatan pembunuhan tersebut. akibat dari perbuatan pembunuhan tersebut. Terus gambar keduanya. Akibatkan hukuman berarti ini salah satu hukumannya nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut dalam masalah hukuman. Karena tadi dari ini adalah mengenai salah satunya adalah perbuatan pembunuhan. Mana yang akan dibahas dalam atau peta konsepnya itu pembagian jinayah itu ada dua. Satu ada pembunuhan, kedua ada penganiayaan. Jadi akan dari kedua perbuatan ini akan mengakibatkan hukuman yaitu qisas, diyat ataupun kafaraah. Pembunuhan yaitu di sini bisa dilihat secara bahasa ada yang tahu.
Salah satu, siapa yang membacakan? Yang bisa paham ini. Pak, ya silakan. Secara istilah, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Tapi dengan definisi tersebut ya, pembunuhan secara ininya bisa terbagi 2. ya, di sana kan dalam definisinya mengakibatkan hilangnya seseorang baik sengaja ataupun tidak disengaja. Nah, baik matematika ataupun yang lainnya. Yang mungkin secara ininya pembunuhan nanti akan terbagi 3. Satu ada pembunuhan yang Sengaja. 2 yang Tidak disengaja. sengaja. Ketiga yang bisa terjadi adalah pembunuhan yang tersalah. Itu diantara dari definisi ini bisa kita pahami bahwa pembunuhan terbagi 3. 1 sengaja, 2 tidak disengaja, yang ketiga adalah pembunuhan yang tersalah. Kita pahami satu persatu ya dari ketiga macam pembunuhan ini. Yaitu satu tadi pembunuhan yang sengaja. Dalam istilah Arab disebut qatlul al-am atau qatlul amdi ya. Yaitu yang disebut dengan pembunuhan sengaja, pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat-alat yang mematikan, baik melukai ataupun memberatkan ya. Mematikannya itu baik yang melukai, seperti apa contohnya? Yang melukai golok ya, ataupun yang lainnya yang benda tajam, yang memberatkan. Contohnya batu ya, bisa itu termasuk ya. Nah, mematikan ataupun memberatkan ya. Dan maka di sini dan pembunuhnya juga orang yang balik dan korbannya orang yang baik ya. Itu disebut pembunuhan yang sengaja atau istilahnya disebut dengan yang kedua ada yang disebut dengan pembunuhan sengaja atau selain ada yang disebutkan semi sengaja boleh juga ya. Ataupun di sini dalam bahasa Arabnya disebut dengan yaitu menghilangkan di sini intinya adalah menghilangkan nyawa seseorang tapi tanpa niat untuk membunuh. Itu dalam arti tidak direncanakan tanpa niat untuk membunuh. Maka disebutnya kategori pembunuhan yang seperti sengaja. Yang ketiga adalah pembunuhan disebutnya tersalah. Disebut dalam Arab disebutnya adalah namun karena kelalaiannya atau karena salah sasaran menyebabkan kematian seseorang. Seperti contohnya, umpamanya Sahrul berburu ya, membawa pistol. Mana? Walaupun senapannya senapan angin. Tidak tahu di pohon ada orang yang sedang manjat, ditembak, memang musuh tembak bulu kena orang. Sampai meninggal. Disebutnya qatlul disebut perbuatan. Bisa lah banyak contohnya. Seperti maksud qatlul itu perbuatan berburu ya, membawa pistol. Panah, walaupun senapannya senapan angin. Tidak tahu di pohon ada orang yang sedang manjat, ditembak, pohon musuhnya buru kena orang. Sampai meninggal. Disebutnya qatlul disebut perbuatan. Bisa banyak contohnya. Seperti maksudnya membak hewan, malah kena orang, tapi tidak ada walaupun bendanya benda tajam ya, tapi kan tidak ada maksud membunuh seseorang tersebut ya, karena salah sasaran. Kalau bahasa kita mah salah sasaran.
istilah-istilah atau bagian dari jenis-jenis pembunuhan. Yang tentunya ini perbuatan ini ya ini perbuatan yang dilakukan oleh agama. Nah, maka dasar hukumnya kenapa pembunuhan ini termasuk yang dilarang? Nah, maka dasar hukumnya ada dasar hukum larangan dari membunuh. Salah satunya dalam Quran surah Al-Isra. Itu siapa yang mau membaca? Silakan baca ayatnya. Terserah. Membaca ayatnya. Baca. Qatul al-qatl itu perbuatan ya. Namun karena layarnya atau salah sasaran yang bakal kematian seseorang. Contohnya, pokoknya sambil berburu ya membawa panah, maupun senapan angin. Tidak tahu di pohon ada orang yang sedang manjat, kita mau musuhnya bambu, kena orang sampai meninggal. Sebutnya qatlul tersebut bisa banyak contohnya, seperti maksudnya memakai hewan malah kena orang, tapi tidak ada Jual. Bendanya benda tajam, ya. Tapi kan tidak ada maksud membunuh dari seseorang tersebut. Karena salah sasaran, kalau bahasa kita mah salah sasaran. Itu yang termasuk adalah istilah-istilah atau bagian dari jenis-jenis pembunuhan. Yang tentunya ini perbuatan ini ya ini perbuatan yang dilakukan oleh agama. Nah, maka dasar hukumnya kenapa pembunuhan ini termasuk yang dilarang? Nah, maka dasar hukumnya ada dasar hukum larangan dari membunuh. Salah satunya dalam Quran surah Al-Isra. Itu siapa yang mau membaca? Silakan baca ayatnya. Terserah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Ya, bagus bacanya. Maka dalam hadis juga disebutkan al-qatilu wal maqtul binnar. Ya, yang membunuh dan yang terbunuh adalah semuanya di dalam neraka. Diskusi kami ini adalah yang pertama karena hari ini ini berbasis proyek ya, kita harus bisa menghasilkan sebuah karya. Nah, pagi, siang, pagi, malam. Berarti belum tertutup. Masih bisa berubah-ubah. Jadi kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Bisa kita lihat di sini ada tulisan stop kekerasan atau kejahatan dalam pendidikan. Nah, banyak sekali bentuk-bentuk kekerasan atau kejahatan dalam dunia pendidikan. Salah satunya yaitu tawuran. Kedua yaitu bullying. Bullying cukup marak di dunia pelajar. Di situ akibatnya si pelajar bisa menjadi depresi dan juga bisa sampai meninggal karena itu depresi. Yang ketiga yaitu stop plus 8. yaitu dari para remaja banyak sekali yang menonton video-video yang bersangkutan dengan 18+. Kemudian remaja tersebut memiliki perasaan ingin mencoba kegiatan tersebut dan orang tersebut bisa mengalami hamil di luar nikah. Kemudian seseorang tersebut ingin sekali mengakhiri hidupnya karena mereka menanggung malu dari hasil hamil di luar nikah. Di sini kami akan menjelaskan tentang poster yang kami buat, yaitu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Artinya, kita harus berhenti berlaku kasar terhadap perempuan, seperti dalam rumah tangga, yaitu perlakuan suami terhadap istrinya seperti
KDRT sehingga istri tersebut melakukan perbuatan yang di luar nalar seperti bunuh diri karena kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Kami dari kelompok 3, kami ingin memaparkan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang larangan untuk stop merokok. Kenapa kami ingin memaparkan tentang larangan merokok? Karena di dalam merokok itu banyak sekali zat-zat berbahaya yang dapat membahayakan tubuh kita. Jadi secara tidak langsung ketika kita merokok, kita juga merusak dan akan membunuh diri kita secara pelan-pelan. Menyebabkan batuk dan sesak napas, jantung berdebar, tekanan darah meningkat, berpengaruh negatif terhadap keganasan dan pembuluh darah. Izin mempresentasikan karya dari kelompok kami. Di sini terdapat bacaan stop bullying. Di sini dituliskan ada beberapa bagian dari stop bullying. Yang pertama yaitu verbal bullying, yang kedua social bullying, yang keempat cyberbullying, yang terakhir yaitu physical bullying. Telah penampilan dari teman-teman kalian ya, dari kelompok, perwakilan kelompok dalam menyampaikan hasil karyanya dalam berdiskusi ini, itu berupa poster, berupa ajakan atau kampanye tentang kesadaran menghindari kekerasan yang tidak berkemungkinan akan mengakibatkan pembunuhan. Ya. Berarti secara ini, alhamdulillah kalian sudah mulai memahami, ya, alhamdulillah memahami hal yang berkaitan dengan masalah. Ya, jadi tidak identik masalah jinayah secara membunuh langsung aja, tapi kan banyak hal-hal yang bisa mengakibatkan hal tersebut. Supaya kita dapat menghindarinya, bahkan kita mencegah supaya baik diri kita, keluarga kita, atau teman kita terjerumus terhadap perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan membahayakan terhadap jiwa kita. Itu datanya. Alhamdulillah sudah disampaikan oleh kelompok masing-masing. Untuk selanjutnya itu kita sebagai akhir bentuk penilaian dari hasil belajar kali ini. Yang akan membagikan pekerjaan itu untuk dikerjakan untuk menilai sejauh mana pemahaman kalian terhadap hasil belajar pada pembelajaran kali ini. Bagaimana belajar kali ini menurut kalian? Alhamdulillah. Dari pembelajaran dari awal sampai akhir bisa kita simpulkan, siapa yang bisa menyimpulkannya? Dalam hal jinayah itu berkaitan dengan pembunuhan. Hikmahnya setelah kita pelajari ini supaya kita terhindar dari perbuatan tersebut, bisa menghindari perbuatan terjadinya jiwa manusia. Semuanya sudah bisa memahami terhadap, bisa menimbulkan terhadap materi yang kita pelajari kali ini. Ya, supaya kalian dari materi ini, kalau yang masih tadi mungkin sudah hasil dari kalian tadi mungkin bisa lebih memahami lagi, lebih dipelajari lagi, ya lebih memantapkan lagi dalam hasil ini ya. Kalau yang nilainya masih kurang, mungkin kurang dari nilai hasil evaluasi tadi. Jadi dan untuk pelajaran selanjutnya, insya Allah Bapak akan menyampaikan mengenai tentang juga resource dan selanjutnya. Mari kita tutup dengan berdoa. Silakan untuk berdoa, mari dipimpin oleh ketua kelas. Setelah belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai.